Satu hal yang pasti akan dilakukan oleh Jokowi jika sampai Gibran termakzulkan, maka Megawati akan dihastolkan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Banyak yang masih naif dan menganggap bahwa perpolitikan ini seperti orang yang baik melawan yang jahat. Seperti satu kearifan melawan kebatilan. Yang pada akhirnya jika orang-orang ini mengerti, maka sejatinya politik hanyalah tentang narasi. Oke, pemakzulan Gibran. Tapi kemarin memang sempat naik lagi bukan karena mau dimakzulkan, tapi karena Pak Jokowi sempat bersalaman sama Pak Tri Sutrisno pas di upacara kemerdekaan. Terus Mas Gibran ternyata juga sempat silaturahmi sama Pak Tri Sutrisno di rapat himpunan MPR. Kalau nggak salah ya, MPR apa DPR ya? MPR kayaknya. MPR. Nah, dan juga itu bertepatan, timeline-nya berdekatan dengan Hasto Kristianto yang ditunjuk kembali menjadi sekjen dari PDIP. Lantas, menurut Mas Denny Darko, akankah isu pemakzulan Gibran ini akan kembali digoreng lagi dan dinaikkan setelah adanya rekonsiliasi kemarin? Sejatinya isu ini, itu kan awalnya kita mencurigai ini dimunculkan oleh pihak PDIP karena adanya sebuah keyakinan. Jika PDIP bergabung, maka isi harddisk ini harus ada yang dikosongin, dibuang, dihapus untuk diisi dengan data-data yang berupa posisi kursi untuk orang-orang PDIP yang duduk di kabinet. Kepercayaannya seperti itu. Dan adanya kepercayaan bahwa Pak Prabowo dan Bu Mega hanya mau akan berjumpa atau bekerja sama jika Pak Jokowi dan Gibran sudah dienyahkan. Yang pada kenyataannya, Bu Mega ternyata nggak keberatan untuk bekerja sama dengan Pak Prabowo. Yang paling penting adalah jangan disatukan mejanya bersama dengan Pak Jokowi. Jadi Bu Mega ini sebenarnya sudah mendevelop sebuah pemikiran bahwa it's okay. Ya sudah, saya akhirnya mau tahap berikutnya dijalani untuk bekerja sama dengan pemerintahan asalkan jangan dipertemukan secara langsung. Ini terbaca dengan keputusan Bu Mega untuk tidak datang di acara kemerdekaan RI, dan saya sudah bahas di sini, tapi beliau mengutus Bambang Wuryanto dan tentu saja Mbak Puan yang terlihat ini memberikan treatment yang lebih kepada Mas Gibran. Dan juga tidak adanya hal-hal yang berusaha ditunjukkan, bahkan dalam pidato, sekalipun pidato tersebut seakan-akan pihak pembenci ini mencari sebuah alasan untuk mengatakan bahwa pidato itu menyindir Mas Gibran dan sebagainya. Sehingga saya ingin katakan bahwa sebenarnya PDIP di sini sudah tidak akan memainkan isu pemakzulan. Tapi ada pihak yang lainnya yang kita tidak bisa juga kendalikan, yaitu orang-orang yang selama ini berupaya untuk melawan hegemoni Jokowi melalui Anies Baswedan. Kekuatan besar yang tidak terafiliasi secara langsung dengan PDIP, tetapi mereka ini juga tidak bisa mengontrol seorang Anies Baswedan. Artinya kekuatan inilah yang akan ditakutkan terus dan ingin mengambil alih senjata yang selama ini dipergunakan, yang sudah akan tidak dipergunakan lagi ini untuk mengobok-ngobok dan mencoba untuk mengganggu pemerintahan Pak Prabowo dengan isu pemakzulan Gibran dan juga upaya-upaya untuk bisa memisahkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Oke, tapi sebenarnya kita lihat di sini isu ijazah Pak Jokowi aja ternyata kemarin itu masih masif bergulir, dan walaupun pemakzulan Gibran ini sudah lumayan sepi ya, maksudnya di traffic secara berita pun sepi yang mengangkat. Cuman kan secara juga kalau kita bilang kalau PDIP ini masih mencitrakan dirinya, dia masih memainkan sedikit kontra narasi di mana Bu Mega seolah-olah nggak berada di pihaknya Pak Prabowo dengan nggak datang kemarin. PDIP ini hanya ingin menunjukkan sebuah gengsi bahwa kalaupun saya akan masuk, saya nggak akan tiba-tiba all in masuknya. Ingin masuknya juga secara bertahap. Makanya mereka mengatasnamakan masyarakat, rakyat, dan sebagainya, dan nggak langsung masuk. Tapi adanya serangan semacam itu datang dari pihak yang selama ini juga menggaungkan ayat dan perlu kita ketahui itu bukanlah dari pihak Anies Baswedan. Mas Anies hanya tidak menolak itu. Hanya
secara ya mungkin saja saya akan melakukannya saat itu karena ini adalah kekuatan yang sangat besar menunggangi, tapi kita tahu bahwa kekuatan yang satu itu selalu ada, yang selalu mempergunakan Islam modern untuk masuk dan berusaha untuk mendapatkan secuil kekuasaan atau berupaya untuk menggoyang kekuasaan yang legitim. Jadi saya ingin katakan kalau berdasarkan yang saya rasakan dan lihat, saya menduga bahwa PDIP ini sudah selesai, sudah deal untuk tidak mengganggu. Bahkan kita lihat pidato Mas Hasto dalam setelah acara kemerdekaan ya hari ini di tanggal 18 ini pun sesuatu yang sangat netral dan tidak ada upaya untuk menyerang siapapun di sini. Maka Pak Prabowo sekarang harus mencoba untuk mengalahkan satu pihak yang lain. Setelah satu pihak yang sebelumnya ini berhasil untuk ditarik masuk. Pihak ini tentu saja adalah pihak-pihak yang ada di belakang Roy Suryo, Dr. Tifa yang baru saja mengeluarkan buku Jokowi White Paper, dan juga pihak-pihak yang tidak berafiliasi langsung dengan PDIP. Tapi mereka ini jelas selama ini berusaha menyerang Jokowi dan sebenarnya secara tipis-tipis menyerang Prabowo. Oke. Tapi lantas kalau misalnya kita bilang Gibran ini tak akan bisa dimakzulkan, ya kalau pada akhirnya isu ini digoreng lagi dan ya terbukti kemarin pas 17 Agustus aja, kisruh bendera One Piece itu masih terus-terusan bergulir gitu, seolah-olah memang ada perlawanan. Memang gitu. betul. Dan ini tentu saja apa yang dimaksud dengan Pak Prabowo kekuatan asing itu adalah seperti ini. Coba nonton YouTube-nya Greenpeace Indonesia. Nah, maka LSM-LSM dengan latar belakang lingkungan hidup, hak asasi manusia, korupsi atau corruption watch ini akan selalu muncul. Karena mereka inilah yang oknum-oknumnya rawan untuk ditunggangi dan bisa diupayakan untuk menjadi senjata penyerang kepada Republik ini lewat pemerintahan yang legitimate hari ini. Bahkan kita juga melihat adanya aksi dari korporasi media yang sangat besar, yang selama ini mereka mendapatkan untung dan juga kehidupan itu dari iklan yang mulai tergerus dan akhirnya membuat mereka ini harus mencari sumber daya yang lain, yang mana bisa saja ada orang atau pihak yang memiliki uang sangat besar yang menginginkan media ini menyerang secara terus-menerus dan mempertanyakan apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo, terutama jika keterkaitannya dengan Jokowi. Contohnya hari ini saya nggak tahu kalau di timeline kalian, tapi di timeline saya mulai ada sebuah narasi untuk mempertanyakan seperti apa kereta Wus yang dianggap sudah merugi dan tidak segera melunasi hutangnya. Konon katanya butuh 100 tahun. Tapi ini semua sebenarnya kan tidak jadi masalah. Tapi ini diangkat menjadi masalah dan coba untuk diserangkan ke pemerintah. Oke, lantas apa yang membuat pada akhirnya Mas Gibran ini begitu kuat dan menurut Mas Denny Dilarko tidak akan dimakzulkan, dan jika pun dimakzulkan, Bu Megawati akan dihastokan? Ini karena Gibran ini diangkat menjadi wakil presiden, bukan karena Pak Jokowi yang mengusulkan, tetapi Pak Prabowo yang menginginkan. Sebagai simbol dari rekonsiliasi yang ingin terus dilakukan dan dijadikan sebuah budaya yang akan terjadi di setiap pergantian kepemimpinan. Maka saat Gibran di sini dijadikan wakil presiden, maka Pak Prabowo menjamin 100% Gibran akan bisa melalui semua termnya ini tadi hingga tahun kelima. Dan ini adalah bukti bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Dan berbicara tentang Pak Jokowi, mengapa seperti itu? Tentu saja kita tahu bahwa Pak Jokowi dulu adalah operator dari PDI Perjuangan. Dan apapun yang dilakukan Pak Jokowi tentu saja pasti tidak diketahui oleh partainya. Dan sudah diulang berkali-kali bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai, maka apapun yang akan terjadi, yang akan dituduhkan pada presiden, ini tentu saja akan sampai juga kepada ketua umum yang saat itu tentu saja adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Maka memperkarakan Gibran sama dengan memperkarakan Jokowi. Memperkarakan Jokowi sama juga dengan memperkarakan Megawati. Karena dosanya yang dihitung bukanlah dosa-dosa yang setelah Pak Jokowi turun dari presiden, betul kan? Tapi saat Pak Jokowi masih menjabat dan Gibran juga menjadi wali kota, yang keduanya ber-KTA PDI Perjuangan. Tapi ada yang menarik juga, orang-orang, ya mungkin kita nggak tahu ya, penyuka atau mungkin PDIP garis keras juga menyuarakan bahwasanya Mas Hasto ini bukan karena Pak Jokowi dia dibebaskan, tapi karena memang dokumen rahasia yang ingin. Oh iya, Sewor TV, Halifur Rahman.
Bu Mega ini seharusnya saat bilang kalau buzzer itu harus ditertibkan atau dihapus saja seperti itu ke Pak Prabowo, lah Bu, PDIP juga kayaknya ada buzzernya itu Sewer TV itu semuanya di sana itu sepertinya memiliki, saya nggak tahu duitnya dari mana, mungkin dari AdSense juga, tapi kayaknya enggak sih ya, melakukan apapun yang harus dilakukan untuk menyerang Pak Jokowi. Nah, kalau ternyata Pak Prabowo kena dikit ya salah sendiri dia, kenapa temenan sama Pak Jokowi. Saya nggak ngerti, tapi saya yakin ini adalah channel buzzer dari PDIP, karena PDIP nggak pernah diserang di sini. Balik lagi bahwa ya, kalau kita katakan dokumen dari Mas Hasto, maka sejatinya kalau memang ternyata dokumen itu sangatlah kuat, maka Mas Hasto ini tidak akan diamnesti, tapi akan juga diabolisi. Tapi dengan diamnesti itu artinya beliau bersalah, tapi diampuni kesalahannya. Maka hal ini adalah satu pembeda yang jelas yang tentu saja nggak bisa kita katakan bahwa akhirnya pemerintah yang mengaku kalah. Terakhir, kalau kita bisa bilang ya, di sini berarti posisinya selama ada Pak Jokowi dan Mas Gibran juga masih menjabat jadi wakil presiden, posisi Mas Gibran ini apapun yang terjadi, even bahkan ada kerusuhan atau mungkin sesuatu yang lebih besar lagi untuk memakzulkan Mas Gibran, ini nggak bakal terjadi pemakzulan karena Mas Gibran ini justru jauh lebih berharga daripada bukan lebih berharga, lebih kuat daripada partai sekelas PDIP. Sebenarnya bukan masalah Mas Gibran yang lebih kuat, tapi upaya Pak Prabowo untuk terus melakukan sebuah tradisi yang selama ini terus terjaga dan tentu saja ini akan menyelamatkan jiwanya. Di mana siapapun yang menjabat sebagai presiden dan wakil presiden itu tidak akan mungkin diadili. Dan kita tahu itu terjadi. Bahkan Pak Harto pun saat ini itu tidak dihilangkan dalam sejarah dan tetap hal yang baik ada pada beliau ini tadi. Karena jika sampai nanti Mas Gibran ini diadili, maka dia juga mungkin akan diadili juga saat dia sudah menyelesaikan masa baktinya nanti. Dan ini sesuatu yang sudah pasti akan terjadi. Sayangnya memang ada pakar hukum tata negara, orang-orang yang memang mereka ini menyebut dirinya pintar, ya seperti Ferry Amsari, Bivitri, yang terus berusaha mengembuskan sebuah upaya mengatakan bahwa Gibran itu bisa dimakzulkan. Memang benar, Gibran bisa dimakzulkan. Bahkan tidak hanya Gibran, Pak Prabowo pun bisa dimakzulkan. Tetapi ini hanya akan bisa terjadi jika ternyata bisa ditemukan klausul kesalahan secara hukum yang dilanggar selama beliau menjabat menjadi presiden dan wakil presiden. Selain itu, ini semua hanyalah sebuah langkah politik. Sedangkan dalam langkah politik kita tahu saat pidato kenegaraan kemarin dan perayaan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara dan di pidato sebelumnya kita tahu seluruh partai ada dalam genggaman Prabowo. Lalu siapa yang akan menginginkan hal itu terjadi? Kalau bukan anasir-anasir dari luar negeri yang diwakili oleh orang-orang ini tadi. Saya tetap merasa bahwa stabilitas negara dan nasional ini harus ditegakkan. Dan supremasi hukum yang dipegang oleh pemerintahan ini harus diberlakukan untuk seluruh warga negara. Dan mulai harus ada upaya untuk membedakan mana yang dianggap sebagai kritik dan mana yang termasuk makar. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.